Yo Billy Zoners, balik lagi sama gue di Billy Zone, channel paling asik buat ngupas tuntas alur cerita light novel favorit kalian. Di episode sebelumnya kita udah lihat gimana Seras dengan berani mutusin buat ngelawan Oyamada sendirian demi nyelamatin Hawk. Nah, di episode kali ini kita bakal nyaksiin langsung konfrontasi antara sang putri kesatria dan si pahlawan gila. Siap-siap, karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan provokasi kotor, jebakan licik, dan momen di mana kebaikan hati diuji. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kita mulai dari momen di mana Seras udah nunjukin dirinya di depan Oyamada. Dan Oyamada yang sifat aslinya udah balik, langsung ngeluarin jurus andalannya. Provokasi murahan. Dia natap tubuh Seras dengan nafsu dan ngasih tawaran yang sangat kurang ajar. Dia bilang dia bakal ngelepasin Hawk kalau Seras mau nurutin perimpahnya dan ngebuka bajunya. Seras yang bisa mendeteksi kebohongan, tahu banget kalau Oyamada ini cuma bohong dan gak niat ngelepasin Hawk. Tapi tetap aja, provokasi ini bikin Seras marah dan malu banget. Oyamada terus-terusan ngehina Seras, nyebut elf dan demi-human itu yang paling rendah. Dia bener-bener nunjukin sifatnya yang rasis dan bejat. Seras yang dengar ini sadar kalau di balik sikap dangkalnya Oyamada, ada kejahatan yang lebih dalam dan lebih besar. Setelah nunggu bentar, Oyamada pura-pura bosen. Dan disinilah dia ngeluarin jebakan liciknya. Dia ngelempar tubuh Hawk ke arah Seras, dan di saat yang sama, dia langsung nyerang ke arah Hawk, yang lagi melayang di udara. Ini bikin Seras kejebak dalam dilema. Seras tahu dia harus maju buat nangkep Hawk, dan dia mutusin buat nerima sebagian serangan Oyamada demi nyelamatin Hawk. Percaya kalau armor rohnya bisa nahan. Oyamada pun nembakin skill heavy bulletnya. Hujan peluru merah itu pun ngenain Seras. Tapi ini bukan serangan biasa. Peluru-peluru itu nembus armor rohnya dan diserap sama tubuh Seras. Dan efeknya langsung kerasa, tubuhnya jadi berat banget. Ternyata, heavy bullet itu bukan cuma serangan, tapi juga debuff yang ngurangin kecepatan. Seras langsung nyesel. Dia sadar udah masuk perangkap. Dia terlalu fokus buat nyelamatin Hawk, sampai lupa kalau skill pahlawan itu punya efek tersembunyi. Oyamada yang lihat ini langsung teriak seneng, "Skakmat!" Sambil ketawa-ketawa, Oyamada ngeluarin omongan-omongan sampah soal gimana dia benci sama orang munafik yang sok baik. Dia bahkan ngutip omongan Kirihara, nunjukin kalau ideologi egois Kirihara udah mulai nyebar ke pahlawan lain. Gila, bener-bener pertarungan yang pintar dari Oyamada ya. Dia nggak ngandelin kekuatan doang, tapi juga pakai provokasi dan jebakan psikologis buat mancing lawannya. Dan kelemahan terbesar Seras di sini adalah kebaikan hatinya. Sifat kesatrianya justru dimanfaatin sama Oyamada buat ngejebak dia. Benar-benar licik. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Seras udah berlutut, tubuhnya berat karena debuff. Sambil nahan sakit, dia ngecek denyut nadi Hawk. Dan, gak ada. Hawk udah mati. Disinilah kebenaran yang mengerikan terungkap. Oyamada gak bohong pas bilang Hawk masih hidup, soalnya dia beneran gak tahu kalau Hawk udah mati. Kemampuan deteksi kebohongan Seras jadi gak berguna, dan dia udah ngorbanin dirinya buat ngelindungin mayat Hawk. Oyamada yang dengar ini, bukannya ngerasa bersalah, dia malah tertawa terbahak-bahak. Dia nganggap kebaikan hati Seras yang sia-sia itu lucu banget. Dia langsung nendang Seras dan nendang mayat Hawk ke samping, bener-bener gak punya hati. Tapi pas Oyamada mau nyamperin Seras, tiba-tiba Slay nyerang. Kuda hitam kesayangan kita itu langsung nerjang Oyamada buat ngelindungin Seras. Oyamada dengan gampang nembak dan ngebanting Slay ke dinding. Tapi Slay, meskipun udah luka parah, nolak buat mundur. Dia terus-terusan bangkit dan nyerang Oyamada lagi dan lagi. Seras nangis, mohon-mohon biar Slay kabur. Tapi Slay gak mau. Dan disinilah Seras sadar. Dia ingat lagi kata-kata terakhir Touka ke Slay sebelum pergi. Jaga Seras dan Munin buatku. Slay lagi ngejalanin janjinya ke tuannya. Dia bakal ngelindungin Seras sampai mati. Kesetiaan ini benar-benar bikin hati hancur. Oyamada yang makin kesel lihat Slay gak nyerah-nyerah, ngeluarin ancaman paling kejam. Dia bilang dia bakal matahin semua kaki Slay dan ngancurinnya jadi pasta. Dia bahkan bilang ini bukan penyiksaan hewan, soalnya Slay itu monster. Ancaman brutal ini akhirnya menghancurkan mental Seras. Dia gak tahan lihat teman setianya bakal disiksa kayak gitu. Dengan putus asa, buat nyelamatin Slay, Seras akhirnya nyerah. Dengan suara gemeter dia bilang, Aku cuma
perlu lepasin bajuku kan? Dia rela ngorbanin kehormatannya sendiri demi nyawa Slay. Gila, bener-bener episode paling kelam buat Seras ya. Oyamada bener-bener ngehancurin dia secara psikologis. Dia manfaatin kebaikan hatinya pakai mayat Hawk. Terus dia manfaatin kesetiaannya pakai pengorbanan Slay. Dan Slay sendiri bener-bener nunjukin kalau dia bukan cuma tunggangan, tapi sahabat yang paling setia. Pengorbanannya bener-bener heroik sekaligus tragis. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Seras udah nggak punya pilihan lain. Dengan gemeter dan rasa malu yang luar biasa, dia mulai ngelepasin pengikat armornya. Tapi di dalam hatinya, otaknya tetap jalan. Dia tahu, dia harus ngulur waktu biar Munin bisa kabur. Dia nginget Touka. Touka pasti bakal bertahan, gak peduli sehina apapun situasinya, pikirnya. Dia coba buat sekuat tuannya. Tapi, Oyamada yang ngeliat ini malah makin menjadi-jadi. Dia terus-terusan ngehina dan ngetawain Seras. Dia bahkan mulai ngebayangin buat jadiin semua pahlawan cewek lain, dari Ayaka sampai Takao bersaudara, jadi haremnya. Dia makin gak sabar dan kasar. Aku bakal nelanjangin kamu sesuai mauku, teriaknya. Siap-siap mau ngelumpuhin Seras pakai skillnya. Di saat paling puncak kekejaman Oyamada dan keputusasaan Seras, di tengah hujan deras, tiba-tiba terdengar satu suara yang tenang tapi dingin. Yo, Oyamada. Sebelum kita lanjut siapa pemilik suara itu, cerita tiba-tiba ngajak kita flashback ke masa lalu Oyamada Sogo. Ternyata dia berasal dari keluarga kaya tapi korup. Ayahnya bisnis mobil ilegal, ibunya nipu orang tua. Dia yang ngerasa bosan sama hidupnya, akhirnya gabung sama geng buat nyari keseruan. Pemimpin gengnya, Mitsumi, jadi panutannya. Mitsumi ini manipulator ulung. Dia biasa ngasih obat ke cewek-cewek di pesta, ngelecehin mereka, terus ngerekamnya diam-diam buat jadi bahan pemerasan. Dia maksa cewek-cewek itu kerja buat dia, dan dia selalu lolos karena koneksinya sama orang-orang elit. Dari sinilah, Oyamada belajar kalau yang kuat boleh ngelakuin apa aja. Gila. Jadi sekarang kita tahu ya, kenapa Oyamada bisa jadi sebejat ini. Dia cuma niru apa yang dia lihat dari panutannya yang sama-sama busuk. Latar belakangnya bener-bener ngejelasin psikologinya yang bengkok. Dan momen Seras itu bener-bener bikin hati hancur. Dia udah di titik paling rendah, tapi pikirannya masih tajam, masih coba berjuang dengan caranya sendiri. Bener-bener kesatria sejati. Tapi yang paling penting, siapa pemilik suara di akhir tadi? Tepat di saat paling kritis ada yang datang. Apakah ini penyelamat yang udah kita tunggu-tunggu? Apakah Oyamada bakal dapat balasan setimpal sekarang juga? Jadi, kita lanjut ke flashback Oyamada. Dia benar-benar kagum sama Mitsumi, si pemimpin geng. Soalnya Mitsumi ini jago banget manfaatin hukum. Dia selalu lolos dari jeratan polisi pakai pengacara mahal dan taktik intimidasi. Oyamada pun belajar satu hal yang salah. Kalau punya duit dan status, kejahatan itu gak ada artinya. Dia jadi makin dalam ke dunia kriminal. Dan gengnya Mitsumi ini bener-bener brutal. Mereka gak segan nyerang keluarga musuh. Bahkan, Mitsumi punya senjata andalan yang dia namain pisau di bawah umur. Dia maksa anak-anak kecil buat ngelakuin kejahatan berat kayak nusuk orang. Soalnya dia tahu, hukum buat anak di bawah umur itu ringan banget. Gila, bener-bener gak punya hati. Oyamada yang waktu itu juga masih di bawah umur, ngerasa aman dan tak terkalahkan. Tapi, pestanya gak berlangsung selamanya. Suatu hari, gengnya Mitsumi hancur total. Mereka salah cari gara-gara sama cewek yang ternyata punya hubungan sama geng yang jauh lebih berbahaya. Namanya Eclipse. Dan pembalasan dari Eclipse ini benar-benar sadis. Anggota geng Mitsumi mulai hilang satu persatu. Terus, suatu hari, datang paket ke markas mereka. Isinya, sekantong gigi sama buah dari bagian vitalnya yang diasep. Dan setelah dicek, itu beneran punya si Mitsumi. Bener-bener akhir yang mengerikan. Oyamada yang ngeliat ini jelas ketakutan setengah mati. Dia langsung cabut dari geng itu dan mutusin buat tiarap. Dia berhasil lolos dan ngelanjutin sekolahnya diam-diam. Di SMA, rasa bosannya balik lagi. Sampai akhirnya dia ketemu sama Kirihara Takuto. Oyamada yang tahu Kirihara dari keluarga kaya coba buat deketin dia. Dan ternyata Kirihara nerima dia. Disinilah Oyamada ngeliat level kekuasaan yang beda. Dia diajak ke pesta-pesta orang kaya, di mana obrolannya bukan lagi soal premanisme, tapi soal saham, investasi, dan koneksi politik. Dia benar-benar terpesona. Dia sadar ini adalah dunia pemenang yang sebenarnya. Dia mutusin buat ninggalin jalan Mitsumi yang gelap dan berbahaya dan mulai ngikutin jalan Kirihara yang lebih legal dan cerah.
Dia jadi pengikut setia Kirihara, tapi dalam hatinya, ambisinya buat jadi yang nomor satu gak pernah padam. Dan dia kangen banget sama keseruan dan stimulasi dari kehidupan kriminalnya bareng Mitsumi. Dan sisi gelapnya pun gak bisa dibendung. Ternyata, Oyamada diam-diam mengontak lagi salah satu pisau di bawah umur yang dulu dipakai Mitsumi. Dan dia mulai nyusun rencana pemerasan baru. Dia mengojebak orang-orang kaya di lingkaran Kirihara pakai gadis di bawah umur itu. Dia berencana ngejalanin rencananya ini tepat setelah piknik sekolah. Yang kita tahu gak pernah kejadian karena mereka keburu dipanggil ke dunia lain. Gila, dia bener-bener gak pernah berubah. Dan sekarang kita balik lagi ke masa kini. Tepat setelah suara, "Yo, Oyamada," terdengar. Oyamada langsung merinding. Dia ngerasain aura bahaya yang luar biasa dari suara itu. Dia ngerasa orang ini sama berbahayanya kayak Iokibe, si pembunuh bosnya dulu. Instingnya langsung teriak, "Lari!" Tapi pas dia coba gerak, dia nggak bisa. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa nyebar ke seluruh tubuhnya. Dia langsung muntah darah. Dia coba mikir, apa yang terjadi? Dia ingat pas lagi asik-asiknya ngelhina Seras tadi, dia sempat dengar suara aneh di belakangnya. Tapi dia ngira itu cuma gema atau imajinasinya. Ternyata suara itulah momen di mana Touka nyelinap dan nyerang dia diam-diam. Oyamada yang beberapa detik lalu ngerasa jadi raja dunia, sekarang cuma bisa terbaring tak berdaya, bahkan tanpa tahu gimana dia diserang. Kendali situasi udah berbalik 180 derajat. Gila, bener-bener akhir yang memuaskan ya. Setelah semua kekejaman yang dia lakuin ke Seras dan Hawk, Oyamada akhirnya dapet balasannya. Dan yang ngebales adalah orang yang paling gak dia duga. Dan kilas balik Oyamada itu bener-bener ngasih kita gambaran lengkap. Dia itu orang yang gak akan pernah puas dan selalu nyari keseruan dengan cara yang salah. Gak heran kalau di dunia lain pun kelakuannya makin menjadi-jadi. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Oyamada udah siap-siap mau ngehancurin Seras. Tiba-tiba, suara tenang itu terdengar, "Yo, Oyamada?" Oyamada yang kaget langsung ngerasain aura bahaya yang luar biasa. Tapi sebelum dia bisa ngapa-ngapain, dia ngerasain sakit yang luar biasa dan muntah darah. Ternyata, si penyelamat ini udah nyerang dia diam-diam pas dia lagi asik ngoceh. Oyamada yang dengar suara itu ngerasa kenal, tapi nggak ingat siapa. Si penyelamat misterius ini nggak langsung ngurusin Oyamada. Dia malah ngomong ke Seras dan Slay dulu. Dia nenangin Seras dan minta maaf ke Slay karena udah berjuang sekeras itu. Ini nunjukin kalau prioritas utamanya adalah keselamatan kuda dan ayangnya. Oyamada yang lihat ini makin bingung. Ini Belzegea kan? Kok dia bisa kenal aku? Dan disinilah permainan pikiran dimulai. Si penyelamat ini mulai ngasih petunjuk. Dia manggil Oyamada pakai urutan jama Jepang. Oyamada Shogo. Oyamada langsung sadar, orang ini pasti dari dunia lamanya. Tapi siapa? Suaranya familiar, tapi nadanya dingin dan penuh kebencian. Dengan gemeteran, Oyamada nyebutin satu nama yang gak mungkin, Mimori Touka? Dan si penyelamat itu ngejawab dengan santai, "Astaga, aku ngomong pakai suara asliku dari tadi. Lama juga ya kamu sadarnya?" Gila, bener-bener Touka. Pahlawan kelas A yang kita kira udah mati di awal cerita, ternyata masih hidup dan sekarang jadi Lord of the Flies yang ditakuti semua orang. Oyamada bener-bener gak bisa percaya. "Kamu kan udah dibuang, kamu harusnya udah mati," teriaknya. Touka gak ngeladenin, dia cuma bilang, "Tidur." Dan Oyamada pun langsung pingsan. Pas Oyamada bangun, dia udah ada di lorong lain, tangannya diikat dan dia lagi berlutut. Di depannya, Lord of the Flies ngelepas topengnya. Dan bener aja, itu wajah Mimori Touka. "Bingo, Mimori Touka masih hidup," kata Touka dengan dingin. Oyamada coba nanya-nanya, tapi Touka langsung motong. "Kamu diem, sekarang aku yang nanya," katanya sambil ngambil pedang gede Oyamada dan nodongin itu ke lehernya. Pembalikan keadaan yang sempurna. Si penyiksa sekarang jadi tahanan yang gak berdaya. Gila, bener-bener pengungkapan paling epik di seri ini. Rahasia terbesar Lord of the Flies akhirnya kebongkar di depan salah satu teman sekelasnya. Momen yang udah kita tunggu-tunggu dari volume 1. Dan pembalikan keadaannya itu bener-bener memuaskan. Oyamada yang tadinya sombong dan kejam, sekarang cuma bisa pasrah di bawah todongan pedangnya sendiri di depan orang yang dulu dia remehin. Bener-bener karma. Jadi, kita lanjut dari momen di mana Oyamada udah diikat dan gak berdaya di depan Touka. Tapi, dia masih coba buat sombong. Touka yang udah gak punya kesabaran langsung ngasih pelajaran pertama.
Dia nyayat pipi Oyamada pakai pedang. "Kamu pikir aku bercanda?" katanya. Dingin banget. Oyamada langsung ketakutan. Dia ngerasain aura bahaya yang sama kayak pas gengnya dulu dihancurin sama Iokibe. Dia sadar kalau Touka ini beneran berbahaya. Touka ngasih peringatan kedua dengan nusuk bahu Oyamada, nunjukin kalau dia nggak main-main. Disinilah permainan psikologis dimulai. Touka nanya soal rencana Vicious. Oyamada coba nawar, tapi Touka langsung ngasih tawaran licik. "Aku mungkin bakal ngelepasin kamu, tergantung jawabanmu." Oyamada yang denger ini langsung bikin kesalahan fatal. Dia langsung mikir soal Sogo Ayaka. Dia ngira, si Mimori ini pasti sama naifnya kayak Ayaka. Nggak mungkin dia tega ngebunuh teman sekelasnya sendiri. Dengan pikiran ini, Oyamada mutusin buat bohong seenaknya. Dia jawab semua pertanyaan Touka pakai kebohongan, sambil dalam hati ngetawain Touka yang dia anggap bodoh dan gampang ditipu. Touka pura-pura percaya dan terus nanya. Sementara itu, Seras cuma diam di belakang, tapi sesekali dia ngasih gerakan-gerakan kecil. Oyamada yang fokus nipu sama sekali nggak sadar sama sinyal-sinyal ini. Pas lagi diinterogasi, Oyamada sempat-sempatnya mikir jorok soal Seras. Nyesal nggak sempat ngancurin dia. Touka, yang kayaknya bisa baca pikirannya, langsung nyeletuk dingin. "Kamu nggak bakal pernah bisa nyentuh dia." Oyamada yang kaget, sempat mikir mau pakai skillnya buat bunuh diri. Tapi Touka udah antisipasi, dan langsung lukain bibirnya biar dia nggak bisa ngomong. Bener-bener selangkah lebih maju. Oyamada akhirnya sadar, Touka yang sekarang ini benar-benar beda dari Mimori yang dia kenal. Dia ngerasain firasat buruk yang sama kayak pas gengnya hancur dulu. Dia tahu, dia dalam bahaya besar. Gila, benar-benar adu pintar yang luar biasa ya. Oyamada ngira dia lagi nipu Touka, padahal sebenarnya dialah yang lagi masuk ke dalam jebakan. Kesalahan terbesar Oyamada adalah ngeremehin Touka dan nyamain dia sama Ayaka. Dia sama sekali nggak sadar kalau Seras dengan kemampuan pendeteksi kebohongannya dari tadi ngasih sinyal ke Touka setiap kali dia bohong. Semua kebohongan Oyamada itu kebaca dari awal. Touka sengaja ngebiarin Oyamada terus bohong. Kenapa? Biar dia ngeluarin semua informasi palsu yang udah disiapin sama Vicious. Jadi, meskipun Touka nggak dapat rencana asli Vicious, dia sekarang jadi tahu persis cerita bohong apa yang Vicious mau sebarin. Ini juga info yang sangat berharga loh. Sekarang, Oyamada udah ngeluarin semua kebohongannya, ngerasa udah berhasil nipu Touka. Apa yang bakal dilakuin Touka selanjutnya setelah dia tahu kalau Oyamada dari tadi cuma ngarang cerita? Ini saatnya buat pembalasan. Tulis semua prediksi kalian di bawah. Seberapa puas kalian lihat Oyamada kena tipu balik? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sebelum kita akhiri videonya, Mimin mau ngucapin terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Apresiasi tertinggi buat para Billy Zoners MVP yang udah jadi anggota premium dan ngedukung channel ini lebih dari sekedar nonton. Shoutout sebesar-besarnya untuk Dort Zion, Ronaldo, Adit 03, Riz Zian, Zack, Hiskia Mandey, Muhammad Abduh, Yuda Bakri, Ganteng Sangar X Korea, Aap Gokils, Zila, Ivan Lubis, IQ Master, Zaini, Diabolos 696, Putra, Nahira Putri, Safii ID, Sohib Kacong, Wawan Gunawan, Doni Anggriawan, Kunci Android, Wasdani Arfan, Ryan Uchiha, Herianto, Wahyu JJ, Muhammad Ruslan, Muhammad Fahri, Agus Jazir, Elwin Makassar, Faisal Outlet, Reza Zer, Alfi Fadila Alfidru, Prema, Syamidun, dan Puspita Resi. Kalian luar biasa. Jujur, dukungan kalian benar-benar jadi bahan bakar utama yang bikin Mimin makin semangat. Nah, pasti banyak yang nanya, Min, apa sih untungnya jadi anggota premium? Jawabannya simple guys. Jadi yang pertama tahu, kalian bakal dapat akses awal ke video pembahasan Hazure Waku terbaru. Gimana caranya? Gampang banget.
Langsung aja klik tombol gabung atau join yang ada di bawah video ini. Cuma dengan 4 ribuan aja, serius, lebih murah dari segelas kopi saset, kalian udah bisa nikmatin episode baru lebih cepat dan jadi bagian super penting dari perjalanan Billy Zone ke depannya.